Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Gendra Jeriman. Saya dari Fakultas Hukum dengan MPM yang sudah tertera. Pada pagi hari ini izinkan saya menjelaskan kepada Ananda sekalian mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk materi, kita perlu menyinggung sendiri apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, ini tuh tepatnya pada Kongres Pemuda yang kedua. Setelah itu bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia. Baik, sesudah kita sudah perkenalan tentang apa itu bahasa Indonesia, sekarang kita akan menyinggung kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sendiri. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Nah, pertama kita akan masuk ke materi yang sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa Indonesia nasional ini dibagi menjadi 4. Nah, kita akan bahas dulu yang dari pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sebelum saya mendefinisikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, kita tuh harus membedah dulu nih satu-satu. Nah, kita tuh akan bedah apa itu identitas. Identitas itu kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu jati diri, merupakan suatu ciri khas yang membedakan kita dengan orang lain atau organisasi dengan organisasi lain atau bahkan negara dengan negara yang lain. Yang berarti identitas ini merupakan suatu karakteristik yang spesial, yang eksklusif di suatu objek sendiri begitu. Nah, langsung aja kita sambung. Berarti kalau misalnya bahasa Indonesia itu sebagai identitas nasional, yang berarti bahasa Indonesia ini merupakan ciri-ciri negara Indonesia itu sendiri begitu. Baik, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu itu kenapa sih Indonesia ini, bahasa Indonesia ini adalah merupakan sesuatu yang kebanggaan dari kita begitu. Nah, ini tuh karena kenapa? Karena bahasa Indonesia sendiri itu mencerminkan nilai luhur kita, ya, mencerminkan nilai luhur dari luhur kita, mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dari kita sendiri. Nah, itulah mengapa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, seperti yang tadinya sudah kita tertera di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Indonesia. Yang berarti bahasa Indonesia ini merupakan suatu bahasa komunikasi kita gitu, bukan bahasa Inggris, bukan yang lain. Selama kita ada di lingkup negara Indonesia, yang berarti mana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pertama yang harus kita mengerti, karena ini adalah bahasa utama dari negara Indonesia sendiri. Nah, yang selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki berjuta-juta budaya, berjuta-juta adat, dan juga banyak banget bahasa dan sukunya. Nah, sekarang begini, kan nggak mungkin juga kalau misalnya kita yang di Jawa ini menggunakan bahasa Jawa, sedangkan yang di misalnya di Padang menggunakan bahasa Padang. Mana ngerti? Maksudnya nggak mungkin ada terjadinya interaksi yang pas gitu, interaksi yang terpadu gitu kan, nggak mungkin terjadi. Maka dari itu Indonesia ini memerlukan suatu sistem yang memang membuat kita tuh bisa mengerti satu sama lain begitu. Nah, maka dari itu bahasa Indonesia itu lahir sebagai bahasa utama. Jadi itu boleh kita menggunakan bahasa adat asal dengan orang yang benar. Maksudnya kita menggunakan bahasa Jawa ya dengan orang Jawa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa umum kita. Jadi kita bisa berbicara dengan orang Kalimantan, Papua, NTT, NTB, semuanya yang ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia karena itulah memang bahasa utama kita. Baik, sekarang kita akan bahas yang kedua tentang sebagai bahasa negara. Nah, di bahasa negara ini juga sama memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seperti yang tadi kita sudah pelajari bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 36, yang berbunyi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Indonesia. Nah, kalau dari sini kan sepertinya kan kita sudah tahu nih, kalau misalnya undang-undang itu merupakan sesuatu hal yang resmi, undang-undang yang paling atas ya, peraturan yang paling atas yang pasti sudah jelas
posisinya. Begitu. Yang berarti di mana setiap ada acara-acara yang menyangkut dengan negara Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Di sini tuh kita tuh tahu bahwa selama kita sekolah ini kita itu belajar menggunakan bahasa Indonesia, baik kita dari TK, SD, SMP, SMA, kita tuh menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan saat ini pun kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kita itu sebenarnya itu pelajar sendiri aja, bukan hanya orang-orang daerah tertentu, bukan hanya orang Jawa saja, pasti ada orang luar. Nah, contohnya saya di saat ini pun juga banyak orang-orang yang di luar dari daerah Jawa. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya kita belajar menggunakan bahasa Jawa saja. Nah, terkecuali apabila kita belajar tentang bahasa daerah atau bahasa Jawa, itu ada materi khusus, atau misalnya kita tinggal di pelosokan. Nah, itu baru biasanya menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, namun dengan catatan tetap memiliki bahasa Indonesia atau tetap belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional. Ini sepertinya kita harus menyinggung lagi, ke poin yang keempat pada materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Nah, tingkat nasional ini adalah tingkat apa sih? Tingkat nasional ini adalah merupakan tingkat negara, yang berarti seluruh negara. Nah, tadi kan kita juga sempat nyinggung kalau bahasa Indonesia ini merupakan bahasa negara kita, yang berarti ini tuh bahasa ini tuh menghubungkan kita dengan yang lainnya, menghubungkan kita dengan Aceh, menghubungkan kita dengan Papua, menghubungkan kita dengan NTT, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan ini juga disinggung bahwa bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Nah, pelaksanaan perencanaan pembangunan itu kan yang berarti kita itu pemerintah itu sebelum melakukan sesuatu kan pasti kan ada rencananya terlebih dahulu, dan itu pasti juga dibahas menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin pemerintah membahas suatu pembangunan menggunakan bahasa daerah sendiri. Misalnya beliau mau membangun suatu jembatan gitu di Kalimantan menggunakan bahasa Jawa, jadi kan nggak mungkin gitu. Yang terakhir ada bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia ini merupakan penunjang kita di ilmu teknologi, ilmu pendidikan, ilmu kebudayaan. Bahasa Indonesia ini adalah sebagai penunjang kita agar kita dapat berjalan dengan baik dalam kemajuan ipteknya kita sendiri. Begitu. Baik, sepertinya sudah selesai semua materi pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa mempengaruhi Anda, bisa membuka wawasan Anda mengenai bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Giandra Gojeriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.